misalnya bab hiwalah ya, kamu dari semalam atau tadi udah baca pas istirahat gitu. Jadinya ketika ibu menerangkan, kamu sudah mengerti, sudah ada bahan di otaknya. Kalau ada yang nggak ngerti bisa langsung ditanyakan. Oke anak-anak, sudah jam 10:30. Walaupun baru 5 orang yang bergabung, Ibu mulai saja karena waktunya takutnya tidak cukup ya. Kita sekarang sudah masuk ke bab hiwalah ya. Silakan dibuka, Ibu minta disiapkan LKS-nya aja. Kalau bukunya takutnya ada yang dapatnya beda edisinya ya. Yang dari perpustakaan dibuka halaman 11. Sudah siap semuanya? Ya. Nah, jadi anak-anak Ibu terangkan ke kalian dulu, hiwalah itu bahasa Arab artinya pindah. Ya, cuman kalau hutang kan bukan hutangnya pindah gitu kan ya, hutangnya dialihkan. Berarti hiwalah adalah pengalihan hutang. Ya, Ibu minta responnya dulu. Suaranya Bu Rumzil jelas apa enggak ke kalian? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Alhamdulillah, iya. Soalnya Ibu rumahnya dekat dengan apa namanya ya, gudangnya toko suci, suka ada mobil truk yang gede itu anak-anak. Suaranya agak mengganggu takutnya. Nah, kalau itu mau orang jualan. Nah, sekarang perhatikan anak-anak ya. Hiwalah bahasa singkatnya itu adalah pengalihan hutang. Ya, makanya dari dulu, dari kita pertemuan pertama ya belajar bab hutang piutang, Ibu selalu menekankan seandainya pun terpaksa berhutang, di dalam hati orang yang berhutang harus ada niat untuk membayar. Karena kalau ada niat untuk membayar, sebagaimana dijanjikan lewat hadis Nabi, Allah akan memudahkan rezekinya supaya dia bisa bayar hutangnya. Nah, yang menjadi perhatian adalah ketika benar-benar sama Allah diberikan kemudahan rezeki, harus segera dibayar hutangnya. Cuman seandainya sudah kepengen bayar hutang tetapi rezekinya belum dikasih, nah mudah-mudahan ketemu dengan orang baik. Orang baik yang bagaimana? Yang mau mengambil alih hutang. Nah, namanya nanti akadnya akad hiwalah. Nah sekarang Ibu minta tolong Hanif dulu deh. Yo Hanif dibaca hadis yang ada di halaman 11 LKS. Hanif. Ya, Bu, bentar, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Matolul logoni zulmun adima uhila ahadukum ala maliin falyahtal. Artinya, melalaikan pembayaran utangnya bagi orang yang mampu membayar utang adalah perbuatan aniaya. Maka apabila salah seorang dari kamu mengalihkan utangnya kepada orang lain, hendaknya diterima pengalihan itu asalkan yang menerima pemindahan itu sanggup membayarnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 9594. Iya, itu adalah hadis Nabi. Artinya pengalihan utang itu sudah terjadi sejak zaman Nabi. Kalau terjadi zaman Nabi berarti hukumnya boleh. Bahasa Arabnya mubah. Ya, maksudnya bagaimana? Nih, seperti ini contohnya. Kalau yang zaman Nabi dulu, yang terjadi, misalnya ada sahabat Nabi yang meninggal. Nah, ketika dikabarkan kepada Nabi, Nabi kan ngelayat. Nah, kalau sudah mau disolatin itu anak, misalnya sudah disucikan ya, sudah dimandikan, mau disolatin, Nabi itu nanya, ini jenazah punya hutang apa enggak? Gitu. Ya, karena kalau punya hutang, Nabi nggak mau nyolatin. Ibu sudah terangin kan? Nah, kadang-kadang kalau misalnya ahli warisnya bisa menanggung hutangnya, itu dijawab, ada Nabi, tapi saya yang menanggung hutangnya sudah. Misalnya sama saudaranya. Ya, misalnya sahabat A meninggal dunia, ditanya sama Nabi, A ini punya hutang apa enggak? Dijawab sama ahli warisnya, sama keluarganya maksudnya ya. Ada Nabi, tapi sudah ditanggung sama kakaknya, sama si B. Nah, kalau begitu Nabi mau tuh nyolatin. Karena apa? Karena hutangnya sudah dialihkan. Sudah terjadi hiwalah, sudah ada pengambil alihan hutang. Berarti A sudah tidak punya tanggungan hutang karena sudah ditanggung B. Ya, kadang-kadang juga
yang mengambil alih itu bukan saudara, tetapi sesama umat Islam. Ya, pernah juga Nabi menanyakan apakah si A ini punya hutang? Kata Nabi, kata keluarganya ada Nabi gitu kan ya. Siapa yang bisa membayarkannya? Enggak ada gitu kan ya. Lalu di antara beberapa sahabat itu menawarkan, kamu mau enggak? Kamu mau enggak? Kamu enggak? Akhirnya salah satu sahabat bilang, saya Nabi yang mau menanggung. Nah, ini sudah terjadi hiwalah, sudah terjadi pengalihan hutang berarti tanggung jawabnya sudah berpindah kepada orang yang mengambil alih hutangnya itu, tanggung jawab bayarnya. Ya, ini namanya hiwalah. Nah, di zaman sekarang anak, di zaman sekarang hiwalah itu terbagi menjadi dua. Ya, ini yang mengelompokkan bukan Nabi. Ini adalah ulama fikih yang membuat nama-nama. Ya, nggak ngerti nama-nama ini sebenarnya nggak masalah, tapi kamu kan butuh menjawab soal dengan baik kalau ulangan kan ya. Kamu kalau esensinya dalam kehidupan sehari-hari, kamu hanya mengerti bahwa pengalihan hutang itu seperti ini loh, gitu ya. Tentang nama-namanya nggak masalah, kamu nggak tahu sebenarnya. Kepentingan kamu adalah menjawab soalnya. Ya. Jadi kamu harus tahu juga artinya ya. Nah, dari segi jenisnya ya, hiwalah itu ada dua macam. Ada pengalihan hak untuk menagih. Ingat, hak untuk menagihnya dialihkan ke orang lain. Ada lagi yang dialihkan adalah kewajiban membayar hutangnya. Ya, Ibu ulangi lagi, hiwalah dari jenisnya ada dua. Yang dialihkan itu ada yang berupa hak untuk menagih, yang kedua hak untuk kewajiban untuk membayar. Nah, oke. Nah, sekarang perhatikan dulu. Tadi sama Hanif kan sudah dibacakan hadisnya. Kata Nabi, kalau kamu itu tidak bayar hutang atau sebenarnya kamu punya duit tapi kamu nggak bayarin, gitulah bahasa gampangnya, kamu termasuk orang yang aniaya. Aniaya itu bahasa Arabnya dolim. Ya, jadi orang tidak harus menjadi pejabat yang menjadi dolim ya. Orang yang ada hutangnya juga bisa dolim ketika dia tidak mau bayar hutang. Nah, akan tetapi, nah, kan ada keadaan di mana seseorang itu tidak bisa bayar hutang atau gagal bayar ya bahasanya ya. Nah, itu anak-anak bisa dialihkan. Sekarang jenis yang pertama, namanya hiwalah al-haq. Ya, hiwalah al-haq. Hak, kamu hafalin aja hak. Berarti hak untuk menagih. Nah, sekarang contoh nih ya, contoh. Siapa ini? Aida misalnya. Aida punya hutang ke Bu Rumzil. Enggak, Ibu mulai dari ininya dulu, mulai dari proses mau berhutangnya dulu. Ya, Aida mau hutang ke Bu Rumzil. Ya, bilang Aida bilang ke Bu Rumzil, saya mau ngutang dong, gitu kan ya. Berapa Aida gitu kan ya, 10 juta Bu Rumzil, perlu banget. Ibu tanyain keperluannya, ternyata bukan untuk maksiat. Artinya hutangnya boleh-boleh aja untuk keperluan itu. Oke Aida gitu kan ya, mau bayar kapan? Kan harus ditanya kan? Nah, kata Aida kemungkinan bulan Maret Bu Rumzil. Jadi bulan Maret insya Allah saya ada duit. Oke, berarti ketika Ibu serahkan uangnya, Ibu sama Aida itu bikin surat perjanjian hutang. Harus ya. Karena ini perintahnya Allah. Ya, di Al-Qur'an tidak bisa ditawar. Walaupun Aida sudah seperti saudara sama Bu Rumzil. Ya, nggak mungkin lah Aida membohongi Bu Rumzil misalnya ya. Bu Rumzil juga nggak bakalan lah macam-macam ke Aida misalnya minta riba atau apa, nggak mungkin lah. Walaupun seperti itu tetap harus ada surat. Bikin surat. Aida, namanya siapa, nama lengkapnya maksudnya, alamatnya di mana, berhutang kepada Bu Rumzil, alamatnya di mana, sebesar berapa, mau bayar kapan, udah selesai tanda tangan. Kalau perlu saksi-saksi. Ibu punya suratnya, Aida punya suratnya. Oke? Nah, tibalah misalnya seminggu sebelum jatuh tempo. Misalnya Aida kan janjinya Maret tanggal 10. Ya, tanggal 1 Aida belum ada tanda-tanda ada duit nih. Aduh bagaimana nih? 9 hari lagi nih harus bayar hutang ke Bu Rumzil nih gitu kan ya. Padahal 10 juta ini belum ada nih gitu kan ya. Nah, Aida mikir gimana ya caranya ya gitu kan ya.
mau bilang ke Burumzil takut. Ini versi pertama ya, contoh pertama ya. Akhirnya Aida misalnya nelpon Selena. Selena banyak duitnya nih, ya. Selena banyak duitnya. Selena, saya punya hutang ke Burumzil. Mau bayar 10 tanggal 10 besok nih 9 hari lagi. Itu kan ya. Berapa? 10 juta, aduh 10 juta saya juga gak ada gitu kan kata Selena. Aduh bagaimana ya gitu kan ya. Udah nyari nih ya, udah berusaha nih. Aida udah berusaha akhirnya mau tidak mau Aida bilang ke Burumzil. Burumzil ini bagaimana ya? Saya kan 9 hari lagi harus apa tuh namanya harus bayar ke Burumzil 10 juta. Ini Burumzil belum ada sama sekali. Ini kan orang baik berarti kan udah ngabarin ke Burumzil. Maka sebaiknya kalau Burumzil apa namanya juga mau mengerti, ibu bilang, oke Aida nggak apa-apa. Cuman bagaimana ya Aida ya, ibu itu sekarang lagi butuh juga gitu kan ya. Sebenarnya ibu butuhnya dari kemarin-kemarin tapi gak apa-apa ibu tunda sampai tanggal 10. Perasaan mah kamu mau bayar gitu kan ya. Aduh bagaimana ada Bu Nuzil. Bagaimana kalau kita telepon misalnya Fawaza. Ini kebetulan ini grup ini, apa namanya, pertemanan gitu kan ya. Kemudian Aida telepon Fawaza, ketemuan sama Burumzil bertiga. Ya, ada apa nih gitu kan ya. Atau telepon-teleponan lah, video conference lah misalnya. Begini Fawaza, Aida itu jatuh temponya besok tanggal 10 Maret. Dia punya hutang sama Burumzil itu 10 juta. Ibu juga butuh gitu kan ya. Bagaimana kalau kamu itu apa namanya bayarin dulu, nanti kamu nagih ke Aida. Ya, jadi ibu memberikan hak untuk menagih hutang yang 10 juta kepada Fawaza. Karena Fawaza itu ibu hutangin. Jadi ibu minta dibayarin sama Fawaza. Berarti kan nanti Fawaza yang nagih ke Aida. Paham nggak? Itu berarti yang dialihkan adalah hak untuk menagihnya. Ya? Oke, paham? Ibu ulangi, Aida hutang ke Burumzil 10 juta, nggak bisa bayar, udah berusaha nggak bisa. Ibu dalam posisi butuh. Akhirnya ibu bilang, Fawaza gimana kalau kamu bayarin dulu deh 10 juta, nanti kamu tagih ke Aida. Nah ini namanya pengalihan hak untuk menagih. Ya, karena 10 juta sudah dikasih sama Fawaza ke Burumzil. Berarti sekarang yang berhak menagih adalah Fawaza ke Aida. Ini namanya hiwala al-haq. Contoh pertama. Ada lagi contoh yang lain, Bu? Ada. Misalnya Aida nggak bisa bayar, terus ibu bilang, apa tuh namanya, ibu dalam keadaan tidak butuh uang nih. Ibu dalam keadaan tidak butuh duit. Artinya, walaupun Aida tidak bayar, itu ibu tidak masalah. Kalau yang tadi ibu kan butuh duit juga. Ya, kalau yang sekarang ceritanya ibu nggak butuh duit. Aida telepon, Burumzil, saya nggak bisa bayar Burumzil, ini gimana ya, gitu kan ya. Oke, nggak apa-apa Aida, ibu juga nggak apa-apa. Nanti kamu kalau mau bayar aja ke Fawaza, gitu kan ya. Karena ibu ada rencana mau ngasih duit 10 juta ke Fawaza misalnya. Ya, jadi ibu mau kasih hadiah ke Fawaza. Ya, jadi sekarang ibu mengalihkan hak untuk menagih ke Fawaza, menagih ke Aida. Ya, Fawaza nagih ke Aida. Kenapa? Karena ibu mau membagi uang 10 juta ke Fawaza. Ibu telepon, Fawaza, ibu pengen ngasih hadiah ke kamu gitu kan ya. Ini ada duit 10 juta misalnya Fawaza lagi apa gitu. Pokoknya ibu mau kasih duit ke kamu. Cuman duitnya lagi dihutang sama Aida. Ya, nanti kamu minta aja ke Aida. Berarti kan sekarang hak untuk menagih hutang ada di Fawaza kan? Hak untuk menagih hutang ada di Fawaza kan? Nah, ini namanya hiwala al-haq. Ya, pengalihan hak untuk menagih. Yang pertamanya mestinya ibu yang berhak menagih, sekarang berada di Fawaza. Dengan dua model contoh. Tadi Fawaza memberi hutangan dulu ke Burumzil, yang kedua ibu mau ngasih uang ke Fawaza, cuman duitnya lagi di ini Aida, lagi di
dipinjam Aida. Ibu kasih contoh satu lagi ya. Roman-romannya ini belum paham nih. Ibu kasih contoh lagi. Aida ngutang 20 juta ke Burumzil. Ya. Kemudian kata Aida, Burumzil, besok udah jatuh tempo nih. Saya baru ada duit 10 juta. 10 jutanya belum. Waduh, Aida bagaimana Aida gitu kan ya. Ya sudah deh, apa namanya, 10 juta aja dulu bayar. Ya, 10 juta dulu bayar, nanti apa namanya 10 jutanya lagi ntar ditanggung nggak apa-apa. Datanglah Aida untuk membayar hutang ke Burumzil, baru 10 juta. Nah, ketika serah terima uang, itu kan ditulis di surat perjanjiannya, karena tidak bayar tunai kan ya, tidak bayar lunas kan, baru bayar 10 juta, baru bayar separuh. Ditulis, tanggal sekian Aida itu bayar hutang 10 juta, berarti tinggal 10 jutanya lagi. Oke? Nah, setelah dikasih tangguh, misalnya Aida minta waktu 2 bulan lagi, oke, 2 bulan lagi. Nah, ketika masa waktu perpanjangan hutang itu berlangsung anak-anak, misalnya ibu punya ponakan, ponakannya Burumzil itu misalnya lagi kuliah, mau bayar SPP nih ceritanya, ya mau bayar SPP, datang ke Burumzil. Burumzil, tante lah ya kalau ponakan, tante, saya butuh duit nih gitu kan ya. Aduh, berapa gitu kan ya. Butuh 15 juta mau bayar SPP gitu kan. Waduh, gimana dong? Ini nggak ada duit nih. Misalnya duit dari Aida sisa 8 juta misalnya kan ya. Yang Aida baru bayar kemarin sisa, pokoknya duit di Burumzil hanya sisa 8 juta. Tante baru ada 8 juta nih. Nah, tapi tante itu punya piutang ke Aida. Ya, kalau kamu mau, ini aku bikinin surat, kamu tagih ke Aida. Bikin surat, ya. Nama Rumzi Laili ini, alamat ini, ya. Memberikan hak kepada ponakannya Bu Rumzil untuk menagih hutang ke Aida, ya. Misalnya ibu kan ada 8 juta, kurang 7 juta kan? Ibu mau nagih ke Aida 7 juta aja dulu, 3 jutanya entar nggak apa-apa. Takutnya Aida lagi nggak ada duit juga, ya. Untuk 7 juta aja dulu. Ya. Nah, surat ini dibawakan ke rumahnya Aida. Ini berarti ponakannya Burumzil sudah mempunyai hak untuk menagih. Oke, pergi ke rumahnya Aida. Ibu nelpon dulu sebelumnya, biar Aidanya tidak terkejut. Aida, ini ponakannya Burumzil ini mau bayar SPP. Ibu baru ada duit 8 juta, dia kurang 7 juta. Kamu ada enggak kalau bayar 7 juta dulu? Nanti 3 jutanya entar-entar gitu kan ya. Oke, Burumzil ada. Nah, ibu bawain surat tuh ponakannya Burumzil untuk pergi ke rumahnya Aida. Apa gunanya? Supaya Aida tahu bahwa itu benar-benar ponakannya Burumzil. Atau kalau enggak ibu anterin. Nah, ketika Aida itu bayar benar-benar 7 juta ke ini, bikin surat lagi bahwa sudah dibayar 7 juta. Berarti hutangnya ke Burumzil tinggal 3 juta. Kenapa? Karena ada hiwalah sudah ditagih sama ponakannya Burumzil atas seizin Burumzil. Itu contoh-contoh pengalihan hak untuk menagih hutang. Sampai di sini ada yang mau bertanya enggak? Ada? Jadi kamu hafalin hiwalah hak. Oh, berarti hak untuk menagih. Atau misalnya ada orang kaya, Nana, ada orang kaya ya, ada orang kaya, banyak contohnya nih. Ada orang kaya meninggal dunia, ya. Ada biasanya kalau orang mau meninggal dunia itu anak-anak kan 100 hari sebelumnya itu sudah dikasih feeling, ya. Kalau feelingnya kuat itu seperti disiapkan tuh anak-anak ya. Kenapa? Karena dari 100 hari sebelum meninggal itu kan pohon di arsy yang bertuliskan namanya dia itu sudah jatuh. 40 hari sebelum meninggal dunia, orang tersebut itu sudah diikutin sama malaikat maut. Ya. Nah, itu biasanya ada feeling mau meninggal. Misalnya dia orang kaya ini mau meninggal, kemudian ada orang yang berhutang sama dia. Nah, dia misalnya bilang ke anaknya, si A, anak pertama sini gitu kan ya. Ini dijembreng sama dia. Ini Pak siapa misalnya Pak Ahmad ini punya hutang sama saya. Nah, nanti kamu aja yang nagih nih.
Misalnya punya hutang 100 juta. Ini uangnya buat kamu nanti. Kasih ke anak pertama. Ini terjadi namanya hiwalah hak. Berarti anak pertama berhak menagih ke Pak Ahmad sebanyak 100 juta. Contoh paling gampang ini. Ngerti? Ya, misalnya ada lagi yang berhutang, si B. Si B anak kedua. Si B sini. Nah, ini Bu Siti, nggak ada Siti di sini, jangan Siti. Ini Bu Entin misalnya ya. Ini Bu Entin punya hutang sama ayah. Ya, banyaknya ini 50 juta, ya. Ini kamu aja yang nagih. Ini duitnya buat kamu. Berarti sekarang B punya hak untuk menagih ke Bu Entin 50 juta karena sudah dikasih hak sama ayahnya. Itu contoh hiwalah al-haq. Paham ya? Oke, sekarang supaya lebih paham lagi, kita bahas jenis yang kedua. Namanya hiwalah ad-dain. Nah, dainun itu artinya hutang, anak-anak. Kalau kamu hafal itu al-wa'du dainun, janji adalah hutang. Hiwalah ad-dain berarti yang dialihkan adalah kewajiban bayar hutang. Nah, ini paling gampang ini contohnya banyak nih, ya. Misalnya Reno, ya. Reno punya hutang ke Burumsil. Oh, mau ngutang dulu deh. Burumsil mau ngutang. Ya. Ngutang berapa Reno? Mau ngutang 1 miliar. Banyak banget itu kan ya. Buat apaan? Oh, saya mau buka usaha, Bu, ini. Aduh, mau buka usaha gimana nanti Reno, kalau kamu ini ya jangan banyak-banyak 1 miliar ya. Oh, saya sabar Burumzil. Karena misalnya Reno ke rumahnya Burumzil bersama siapa ini ya? Bersama Hanif. Nah, gampang Burumzil. Seandainya saya gak bisa bayar, Hanif siap mengambil alih hutang saya. Ini ceritanya Reno sama Hanif sudah deal sebelumnya. Misalnya sebelumnya sudah rembukan Reno sama Hanif. Hanif, aku mau buka usaha begini. Saya mau ngutang ke Burumzil. Burumzil itu kalau dihutangin mau, misalnya ceritanya nih. Cuman kalau kenapa-napa tolong dibayarin ya. Kamu dibackingin gitulah istilahnya ya. Diambil alih hutang saya gitu kan ya. Aduh, gimana kau ya? Ya gampang nanti. Yang penting ke Burumzilnya bayar gitu kan ya. Artinya Reno itu kalau nggak bayar ke Burumzil kan nggak enak. Tapi kalau sama Hanif kan nggak masalah gitu. Sementara kalau pinjam langsung ke Hanif, mungkin Hanif duitnya lagi dipakai. Kan ada banyak alasan anak ya. Oke, kata Hanif, datanglah Reno sama Hanif ke rumah Burumzil. Cerita, udah. Oke Reno ini, ibu kasih 1 miliar. Nah pada saat itu yang tanda tangan itu 3 orang yang wajib tanda tangan. Jadi isinya Reno ngutang 1 miliar ke Burumzil, janjinya mau bayar setahun yang akan datang. Kalau tidak bisa bayar, hutangnya akan dialihkan ke Hanif. Berarti ada pengalihan nanti, seandainya tidak bisa bayar, ada pengalihan kewajiban bayar hutang. Berarti sekarang yang seandainya Reno tidak bayar, yang wajib bayar hutang adalah Hanif. Oke, gampang kan? Itu namanya hiwalah ad-dain, pengalihan kewajiban bayar hutang. Bu, bagaimana kalau misalnya Renonya bayar? Kalau Reno bayar selesai, tidak ada masalah. Ya, kalau Reno bayar kan tinggal ke Burumzil. Ya, bagaimana kalau misalnya orang yang jadi Burumzil ini curang, misalnya nagih ke Reno, nagih ke Hanif juga, karena Hanifnya tanda tangan, misalnya membuat kebohongan-kebohongan, padahal sama Reno sudah dibayar misalnya, ya kan ada suratnya Nana. Ketika Reno sudah bayar ke Burumzil, kan ada surat tanda tangan lunas hutang. Ya, kalau di toko-toko ada cap lunas gitu. Jadi hutang kalau sudah bayar, kalau jumlahnya gede, tuh sobek aja surat hutangnya, selesai. Kalau enggak tulis lunas, tanda tangan lagi berdua. Kasih metai biar nggak ditagih lagi. Oke. Nah, seandainya benar-benar Reno tidak bisa bayar, maka Reno telepon Burumzil, saya nggak bisa bayar Burumzil, tapi Hanif sudah siap ambil alih hutang saya. Oke, gitu. Berarti ibu nagihnya ke siapa coba? Ya. Ibu nagihnya ke siapa?
Masa 9E nggak bisa jawab? Ayo ke siapa nagihnya? Hanif lah, iya. Yulia kenapa nggak dinyalain speakernya ya? Nagihnya ke Hanif. Ya, berarti hutangnya sekarang ditanggung Hanif. Itu namanya hiwalah adain. Bu, ini terjadi antara orang per orang apa bagaimana? Bisa jadi juga antar lembaga, Nana. Nah, misalnya apa tuh namanya, ada orang hutang ke lembaga keuangan, tapi ibu tidak sarankan ya, kalau ada ribanya ibu tidak sarankan ya. Biasanya ya, tapi ini tidak disarankan ya, karena di situ ada ribanya. Biasanya kalau orang mau hutang ya, dalam dalam jumlah banyak itu lembaga keuangan minta penjamin ya, namanya itu ya penjamin, ibu nggak tahu istilahnya, pokoknya penjamin aja. Maksudnya seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dia tidak punya bor, tidak punya barang yang dijaminkan, dia minta orang yang bisa menjamin ya. Nah, ada juga anak-anak contoh yang lain, misalnya eh, siapa ya, orang lain aja deh ya, orang lain. Misalnya ada seseorang nih, cuman kalau nggak pakai nama kurang jelas. Sekarang Rumaisya aja. Kak Rumai ya, Rumai misalnya mau ngutang ke Burumzil. Kata Rumaisya, Burumzil, aku mau ngutang dong. Mau ngutang berapa? Mau ngutang 20 juta. Ya, mau ngutang 20 juta, udah ditanyain keperluannya apa, bukan untuk maksiat, dikasih sama Burumzil, terus bikin surat perjanjian, mau bayar kapan, sudah tanda tangan, selesai. Ya, selesai nih. Ya, ternyata rumah saya nggak bisa bayar. Ya, ketika Rumaisa tidak bisa bayar, ini Rumaisa ini ngobrol-ngobrol misalnya sama Selena gitu kan ya, ketemu sama Selena, kenapa sih kamu kok manyun gitu misalnya. Terus kata Rumaisa, aku tuh gak enak, aku aturan bayar sekarang ke Burumsil, berapa sih, 20 juta. Itu kan ya, kamu ini, udah bilang ke Burumsil aja, aku yang bayarin. Hah, beneran? Iya. Oke, telepon Rumaisa. Ya, Burumzil, saya kan harus bayar hutang ke Burumzil hari ini nih. Saya kebetulan nggak bisa bayar, Burumzil, belum ada duit. Tapi Selena mau bayarin. Jadi kewajiban membayar hutang diambil alih sama Selena. Nah, ini contoh hiwalah adain. Nah, sekarang contoh yang terakhir, ini harus pakai orang lain karena contohnya meninggal dunia. Ya, contoh, misalnya si A punya hutang. Selama ini si A ini terkenal orang baik, anak-anak. Jadi ngutangnya ngutang terpaksa, bukan ngutang untuk yang sembarangan. Ya, ketika meninggal dunia, diurusin kan sama tetangga-tetangganya, terus ternyata banyak yang menagih hutang. Ya kan biasanya kalau orang meninggal itu ada pengumuman kan, Bapak Ibu barang siapa yang pernah dihutangi oleh almarhum silahkan menghubungi ahli waris, misalnya keluarga maksudnya. Ternyata banyak yang nagih, B nagih, C nagih, E nagih. Wah ternyata banyak hutangnya nih yang meninggal dunia. Nah, kebetulan keluarganya itu nggak bisa bayarin seluruhnya, anak. Ada beberapa hutang yang gede-gede yang belum bisa dibayarin. Sementara keluarga tahu bahwa kalau hutang belum dibayar, arwahnya tidak diterima sama Allah. Aduh, mau nyari ke siapa lagi nih saudara yang kaya gitu, yang bisa menanggung hutangnya. Nah, ini anak-anak bisa datang ke Baitul Mal. Nih, nah, kenapa Baitul Mal? Kalau sekarang itu apa, Bu? Kalau sekarang Baitul Mal kemungkinan lembaga amil zakat ya. Jadi kalau orang tidak bayar zakatnya secara pribadi, secara langsung, tetapi melalui amil zakat, itu zakat mal, zakat harta nih ya, itu bisa dibayarkan untuk orang-orang yang banyak hutangnya yang tidak bisa bayar. Ya, kalau zakat fitrah kan berupa bahan makan pokok. Kalau orang-orang yang membayar zakatnya lewat lembaga amil zakat, itu berarti kan zakatnya zakat harta kan. Nah, zakat harta itu diutamakan buat fakir, miskin ya. Kemudian kalau ambil zakatnya banyak duit tidak usah. Termasuk ghorim.
Ghorim itu siapa? Ghorim itu orang yang banyak hutangnya tapi tidak mampu bayar. Nah, gunanya surat hutang itu adalah untuk seperti ini, anak. Jadi keluarganya tinggal datang ke lembaga amil zakat, bilang, Pak, ini Pak, saudara saya meninggal dunia. Dari banyak hutangnya sudah kami usahakan untuk membayar. Tapi kalau yang ini Pak belum bisa terbayarkan. Tapi ada surat hutangnya, ada. Nah, itu gunanya. Bisa diusahakan ke amil zakat. Kata amil zakat, oke, nanti kita yang tanggung. Karena duitnya ada, misalnya di amil zakat ada, bisa nutup nih hutang. Berarti ini sekarang ada pengalihan tanggung jawab bayar hutang ke badan amil zakat. Ya, ya. Boleh Bu, boleh, karena sebagian zakat mal memang untuk ghorim. Dan ini orang memenuhi syarat. Karena apa? Karena benar-benar ngutangnya kan, makanya Ibu bilang tulis, ya, bukan ngutang yang tipu-tipu, ya. Nah, ini hutang yang benar, dibayar selesai. Itu namanya hiwalah ad-dain. Kewajiban bayar hutang sekarang diambil alih oleh lembaga ambil zakat. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ini menurut jenisnya ya nak ya, menurut jenisnya. Nah sekarang anak-anak ada juga macam-macam hiwalah ditinjau dari segi akadnya. Akad, tahu akad nggak? Ijab kabulnya. Kalau yang tadi berdasarkan jenis apanya yang mau dialihkan. Kalau yang tadi, yang pertama hiwalah al-haq yang dialihkan adalah hak untuk menagih. Yang kedua, yang dialihkan adalah kewajiban untuk membayar. Itu berdasarkan jenis hiwalahnya, jenis yang dialihkan. Oke? Jangan salah nih. Nah, ada juga pengelompokan hiwalah itu berdasarkan akadnya. Akad ijab kabulnya, itu akadnya ya, transaksinya, kesepakatannya. Nah, itu ada dua, yaitu hiwalah muqayyad dan hiwalah mutlakoh. Nah, anak-anak boleh jadi tadi yang hiwala ad-dain juga termasuk yang mutlakoh, boleh jadi termasuk yang muqayyad. Ya, kalau jadi satu bentuk pengalihan hutang bisa jadi juga termasuk hiwala ad-dain, bisa jadi juga termasuk hiwala yang bentuk ini, yang mutlakoh atau muqayyadah. Ya, sekarang Ibu kasih contoh dulu biar kamu ada gambaran. Yang pertama, yang paling gampang dulu ya, walaupun di buku mungkin ada di urutan kedua, yaitu hiwalah mutlakoh. Namanya mutlakoh itu anak mutlak tanpa syarat, ya, dengan sendirinya, tidak pakai apa-apa. Nah, apa maksudnya nih? Begini nih. Ini kalau kamu terpaksa berhutang, mudah-mudahan ketemu dengan orang yang mengambil hutang tanpa syarat, mengambil alih yang hiwalah ad-dainnya mutlakoh, yang mengambil alih pembayaran hutang tanpa syarat, ya. Contoh misalnya begini, biar gampang. Latifah punya hutang sama Bu Rumzil. Ya, Bu Rumzil, saya mau ngutang berapa? Utang 5 juta aja Bu Rumzil. Oke. Walaupun cuma 5 juta, anak itu harus ditulis. Ditulis. Ibu punya suratnya, Latifah punya suratnya. Nah, ternyata Latifah gak bisa bayar. Nah, Ibu tagih misalnya ya, Latifah ini misalnya termasuk yang aduh gak enak, malu sama Bu Rumzil gak bayar. Jadi dia diem aja. Akhirnya Ibu yang nagih, Latifah, udah jatuh tempo kamu bayar. Kebetulan Latifah ini pas Ibu tagih kedengeran sama siapanya ya, sama adiknya misalnya. Ya, ini ceritanya udah gede semuanya ya, sama adiknya. Nah, adiknya karena belum banyak tanggungan di keluarganya, ini banyak duitnya misalnya. Ya, ada duit nganggur. Nah, Latifah dalam keadaan, wah, kayaknya kakak ini enggak enak nih, kata adiknya Latifah nih. Nah, langsung diambil alih. Oh, ini ya nih ya, Kak Latifah punya hutang ya Bu Rumzil ya. Iya gitu ya. Oke Bu Rumzil, aku yang ambil alih. Ya, langsung. Jadi yang diambil alih sama adiknya dan tanpa syarat. Latifah gak usah bayar ke dia. Nggak usah, langsung mau dibayarin adiknya. Oke, selesai. Itu namanya mutlakoh, tanpa syarat. Nah, ada yang muqayyadah.
Yang bedanya nih, yang jenis kedua, yang muqayyadah. Muqayyadah itu apa? Yang bersyarat. Nih contohnya, ini banyak contohnya anak, model-model yang muqayyad nih. Misalnya, Latifah lagi ya. Misalnya Latifah nih, oh Latifah. Latifah mau ngutang ke Burunzil 5 juta. Ya, kata Burunzil, aduh Latifah, ini ibu lagi kagak ada nih. Ini ibu ada ini 1 juta juga mau dipakai nih buat bayar listrik ini segala macam misalnya ya. Tapi ini kan sudah tanggal berapa Nana misalnya ya? Tanggal berapa? 20 ya? 20 berapa nih sekarang? Ya pokoknya ini kan sudah tanggal 20 misalnya ya. Ibu kan gajian tanggal 1, berarti tinggal 11 hari lagi nih gajian. Ya, gak apa-apa deh kamu, kalau memang butuh banget, kamu cari orang. Ya, cari orang buat dihutangin sama kamu 5 juta. Nanti ibu yang bayarin. Ibu yang bayarin, tapi nanti kamu bayar ke ibu maksudnya ya. Ya, karena ibu belum ada duit, ya, kamu ngutang aja dulu ke seseorang, nanti ibu bayarin dia tanggal 1 pas inian. Kak Latifah tetap punya hutang ke Burunzil nanti. Ngerti kagak? Nah, ibu kasih contoh orangnya. Ya, Latifah ceritanya mau ngutang ke Burunzil 5 juta, Burunzil belum ada duit, baru ada duit nanti tanggal 1. Ya, sama Burunzil, Latifah disuruh nyari orang yang bisa ngutangin dulu sementara, hanya 11 hari doang. Misalnya dapatlah Hasna. Burunzil, Hasna ada duit Burunzil 5 juta, tetapi mau dipakai tanggal 2. Oh pas banget kata Burunzil. Ya, ibu bisa bayar tuh tanggal 1 nanti. Ya, ini ada pengalihan kan? Nah, jadi Latifah ngutang ke Burunzil 5 juta, tetapi sama Burunzil suruh ngutang dulu ke Hasna. Nanti tanggal 2, ya tanggal 1 pas gajian ibu kasih 5 juta ke Hasna. Ngerti kagak? Oke, ini contoh pertama. Ada pengalihan pertama pakai syarat. Contoh kedua. Latifah ngutang ke Burunzil 5 juta. Ya, Latifah ngutang ke Burunzil 5 juta. Ya, sudah dikasih duitnya 5 juta, udah bikin surat juga. Janjinya mau bayar tanggal 1 bulan Februari. 11 hari lagi misalnya. Ya, tanggal 1 bulan Februari. Tanggal 31 Januari belum ada duit. Aduh, bagaimana nih? Akhirnya Latifah telepon ke Burunzil. Burunzil, bagaimana ya Burunzil ya? Apa namanya? Saya belum ada duit. Aduh, gimana Latifah? Ibu perlu juga duit nih sekarang nih, gitu kan ya. Aduh, gimana gitu kan ya. Oh, bagaimana Burunzil? Kalau apa namanya? Kalau saya teleponin temennya, misalnya teleponin siapa? Kalisa ya. Kalisa kali ada duit. Nanti seadanya duit Kalisa saya bayar. Berarti sekian saya bayar ke Burunzil, sekian bayar ke Kalisa. Lu kasih contoh. Langsung telepon oke gitu ya, telepon Kalisa gitu kan ya. Oh, saya harus bayar hutang ke Burunzil 5 juta. Tapi nggak ada duit sama sekali. Sementara Burunzilnya dalam keadaan butuh. Kamu ada duit nggak? Nggak 5 juta nggak apa-apa, kata Kalisa. Ada, tapi saya cuma 2 juta. Oke, nggak apa-apa gitu kan ya. Nah, jadi ibu nagih ke Kalisa hanya 2 juta. Nanti nagih ke Latifah 3 jutanya. Ngerti kagak? Berarti 2 juta yang Kalisa siapa yang bayar? Ya Latifah. Paham kagak? Paham ya? Itu namanya muqayyadah. Ya ada syaratnya. Bu, Ada saya masih kurang paham, Bu. yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang muqayyadah. Yang muqayyadah. Muqayyadah itu pokoknya ada syaratnya, Nana. Ada syaratnya. Bedanya dengan yang mutlako. Kalau mutlako itu kan ditanggung, dung selesai. Kalau ini kan enggak. Misalnya kata Kalisa tadi pas mau nanggung 2 juta. Kata Latifah, enggak apa-apa ya Kalisa ya. Bayarin dulu 2 juta ke Burunzil. Nanti aku bayar ke Burunzil 3 juta, ke kamu 2 jutanya. Nah, berarti nanti Latifah, Kalisa, Burunzil itu sama-sama bikin surat baru ketika Kalisa oke. Nah, bikin surat perjanjian baru.
bahwa hutang yang 5 juta ke Burumzil sudah dibayar oleh Kalisa 2 juta. Berarti nanti Burumzil Latifah hanya punya hutang 3 juta ke Burumzil dan 2 juta ke Kalisa. Paham sekarang? Paham, Bu. Makasih, Bu. Iya, seperti itu. Ya, ya. Pada dasarnya semuanya itu hiwalah anak-anak. Ini hanya versi-versinya doang. Kamu hanya keperluan mengerti versinya itu hanya untuk menjawab soal. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari itu nggak penting. Kamu mau hiwala mukoyat ya? Kamu mau hiwala apa tuh mutlakoh? Apa hiwala adain? Nggak penting sudah. Yang penting hiwala aja. Jadi kepentingan kamu hanya, misalnya nih, ibu kasih soal nih, kalau memang begitu disuruhnya anak, si A hutang ini termasuk hiwala apa, gitu-gitu doang. Ya, yang penting kamu pada dasarnya tahu bahwa kalau punya hutang harus dibayar. Kalau tidak bisa bayar, diusahakan. Kali ada yang mau hiwalah, gitu. Nah, seperti itu intinya. Nah, sebagai orang yang misalnya kalau udah gede kamu mudah-mudahan ya sama Allah dikasih rezeki yang banyak. Kalau kamu dikasih kelapangan rezeki anak-anak, seandainya ada orang yang mengeluh-ngeluh seperti ini, ya kamu ambil aja, ambil alih. Pakai mutlakoh kalau kamu juga dalam keadaan butuh. Tapi kalau kamu dalam keadaan kalau dia tidak bayar segini juga saya nggak miskin-miskin banget gitu kan ya, langsung kamu hiwalah mutlakoh. Ya, tinggal begitu. Artinya seandainya tidak ditanggung seluruhnya, tidak apa-apa, tanggung sedikit, minta dibayarin boleh. Tetapi paling afdolnya itu adalah yang paling gede pahalanya adalah menanggung seluruhnya. Itu sebenarnya yang pentingnya. Ya, kamu diajarin seperti ini supaya apa? Nih, satu, seandainya kamu berada di pihak yang berhutang, cuma na'udzubillah min dzalik ya, kamu itu mengusahakan hutang dengan cara hiwalah, ya, jangan sampai ke rentenir, ya, karena kalau ke rentenir kamu akan berbunga lama-lama gedean bunganya daripada hutangnya, ya, apalagi kalau kamu sampai kasih jaminan, lama-lama kamu jaminannya hilang, hutangnya masih ada katanya, belum lunas. Ini kalau sifatnya rentenir makanya disebut lintah darat, ya, karena sifatnya seperti itu. Nah, kalau mau kamu pakai cara hiwalah. Kamu cari orang baik yang mau mengambil alih dulu hutangnya. Nanti kamu tinggal hutang ke dia. Bu, itu namanya gali lubang tutup lubang. Itu kan bahasa Indonesia, ya. Hiwalah yang bagusnya anak. Karena kalau hiwalah itu ada keinginan untuk membayar. Kalau yang gali lubang tutup lubang, misalnya buat nutup utang yang ini dihutangin ke orang lain, itu kan konotasinya jelek, ya. Tapi kalau hiwalah ini benar-benar tidak bisa bayar. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ngerti semua nih? Ya, Ibu ulangi sekali lagi ya anak-anak ya. Tujuan kalian itu diajarin tentang hutang piutang supaya kalau terpaksa berhutang kalian itu melakukannya dengan baik. Ingat, di dalam hutang itu ada banyak sekali maksiat. Orang berhutang sama dengan membuka pintu gerbangnya maksiat. Yang paling ringan kata Nabi itu adalah berbohong. Yang paling parah itu adalah kalau ada ribanya. Nah, makanya harus hati-hati. Ya, jangan dijadikan habit. Maksudnya apa? Kalau kamu dari kecil sekarang ini anak menjauh dari hutang, ya makanya ibu suruh kamu ngafalin doa mohon dijauhkan dari hutang. Dibaca kagak kamu tiap hari? Hah? Gak dibaca ya? Udah dikatain Nabi itu sehari semalam minimal 2 kali baca doa itu. Itu artinya Nabi benar-benar ogah suruh ngutang. Saking gak maunya ngutang. Kamu kalau disuruh ngafalin gak ngafalin atau hafal tidak dibaca itu namanya kasyajari bila amalin. Seperti pohon yang gak ada buahnya. Gak ada gunanya. Dibaca, ingat dibaca. Nah, itu anak-anak, kalau kamu dari sekarang sudah terbiasa menjauh dari hutang, insya Allah gedenya kamu itu kuat untuk tidak berhutang. Khususnya ini yang laki-laki, ya, yang laki-laki kan ini mau menjadi bapak nanti.
mau menjadi kepala keluarga. Takutnya dapat istri yang hobi ngutang. Misalnya, bang, aku mau beli ini dong bang. Gak ada duitnya. Gak apa-apa katanya bisa kredit. Kredit itu kan ngutang anak. Kredit. Misalnya kamunya gak kokoh, ya sudah. Ntar istrinya mikir, kayaknya abang boleh nih kalau ngutangi lagi. Dia bilang lagi, bang beli ini lagi bang. Ya yang kemarin belum lunas. Nggak apa-apa bang, ini hutangnya ringan, cicilannya ringan. Ngutang lagi gitu ya. Takutnya seperti itu. Makanya kamu dari sekarang itu harus mindsetnya kuat. Enggak, aku tidak mau ngutang. Jadinya kalau punya istri yang merayu-rayu kamu supaya ngutang, kamu bilang jangan dek, jangan gitu ya. Kau keluarin hadis-hadisnya ya. Kamu ajarin istrinya doa supaya jauh dari hutang. Baca ini dek, baca gitu kan ya. Supaya apa? Supaya ekonomi rumah tangga kamu itu settle anak-anak ya. Orang kalau tidak punya hutang itu bisa gemuk. Maksudnya bisa tidurnya nyenyak. Nggak ada dikejar-kejar hutang. Kemudian nanti kamu juga akan memiliki sifat-sifat yang karimah. Ya, akan memiliki akhlakul karimah, yaitu apa? Kamu akan menjadi orang yang qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang dikasihkan oleh Allah. Kalau seperti itu, biasanya itu akan timbul rasa syukur. Dia akan bersyukur. Karena apa? Karena yang dikasih oleh Allah itu akan terasa cukup sama dia. Beda kalau orang yang hobinya ngutang. Ya, selalu dia membayangkan yang lebih-lebih. Nanti jauh dari sifat syukur ya. Dia tidak akan qanaah pastinya ya. Itu anak-anak yang ibu titip ke kamu, karena kalau kamu nanti harus kuliah berarti 7 tahun lagi ya kamu ya, kemungkinan ya 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah, berarti 7 tahun lagi kamu akan memanage ekonomi keluarga. Ingat tuh, jangan deket-deket hutang, terutama yang ibu-ibu nih. Ya, kalau udah dikasih gaji sama suaminya, itu harus diatur apa sesuai dengan adanya. Ya, jangan suaminya diseret-seret ke hutang, dirayu-rayu supaya mau berhutang ya. Ada banyak orang yang ganti-ganti nomor telepon, ganti-ganti alamat itu gara-gara tidak bisa bayar hutang. Gara-gara apa? Lifestyle-nya terlalu mewah, terlalu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, ada anak-anak orang yang sekarang itu salah berpikirnya. Kamu pernah tahu kartu kredit gak? Kartu kredit itu kan kelihatannya kalau orang misalnya belanja di mall, seret gitu kan ya, kan keren kan ya. Wah, bayar pakai kartu gitu, gak pakai duit. Itu kan ngutang anak, ya. Itu hati-hati kamu kalau melihat misalnya nih ya cewek-cewek nih, lihat cowok, wah ini kayak keren. Jangan, itu ngutang anak. Boleh jadi nanti di akhir bulan tagihannya bengkak, dikejar-kejar sama debt collector ya. Nah, itu jangan dibiasakan lah. Kalau orang kaya belanja pakai duit, kenapa? Itu lebih realistis anak-anak. Jadi ketika duitnya tinggal sedikit, dia bisa lebih menyesuaikan. Ya, jangan terbiasa pakai kredit-kredit seperti itu. Apalagi ada ribanya. Nauzubillah. Ada yang mau bertanya? Ada? Nah, kalau nggak ada yang bertanya, materinya sampai di sini aja, nak. Ya. Ingat ya, kalau misalnya nggak ada yang bertanya, minggu depan berarti kita latihan. Oke, nggak ada yang mau bertanya? Pinter semua nih 9E. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya anak ya, di dunia dan di akhirat. Ingat, kalau kalian belajar, jangan alergi sama ayat dan hadis. Karena semua pembahasan di fikih itu bahwa syaratnya begini, kalau begini dosa, kalau begini mubah, itu pakai dasar, dan dasarnya adalah Al-Quran dan hadis ya. Jadi kalau belajar di buku ada Arabnya, jangan di skip ya, dibaca searti-artinya. Mudah-mudahan bermanfaat anak-anak. Ibu akhiri, tapi jangan live dulu ya, kita ada sesi foto. Seperti biasanya nanti namanya ibu sebutkan. Kalau sudah ibu sebutkan, tetap tidak boleh live sampai ibu bilang, iya boleh live gitu ya. Yang ibu sebutin. Ya. Sudah siap?
Ibu tutup dulu ya anak ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yuk, Terima sama-sama. kasih, Bu. Ya, Waalaikumsalam yuk, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Jangan live dulu. Tadi siapa yang sudah live tuh? Jangan live dulu, anak. Berkurang satu, udah dibilangin jangan live. Masih mau foto? Ayo, yang siap kameranya. Ya, ya. Satu, dua, tiga. Ya, Ibu sebutin ya. Sahira, Rumaisyah, Nihel, Lanang, Zaskia ya, Selena, Kalisa, Intan, Tommy, Najwa Sifa, Raka, Fawaza, Hanif, dan Sheila boleh live. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk, sekarang kloter kedua. Yuk, siap. Satu, Ridho Zaki. Nah, belum kelihatan wajahnya. Masya Allah. Ayo Ridho. Yuk, satu, dua, tiga. Oke, Bu sebutin ya. Alfian, Siti Nur Syifa, Nabila, Ridho Zaki, Naura, Nazifa, Hasna, Latifa, Zaneta, Siti Aisyah, Rifka, Kamila, Roeno, Amagifari. Boleh live. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk sama-sama. Yuk sama-sama. Ya, sekarang kloter terakhir. Yuk. Waduh. Masya Allah. Almas rambutnya boy band. Aduh. Yuk, hadap ke depan semuanya ya. Nihel mana nih? Nihel nih. Yo, satu, dua, tiga. Oke, makasih banyak anak. Sampai ketemu minggu depan ya insya Allah ya. Assalamualaikum. Yuk, sama-sama.